Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Muhammad Saleh, MPD, serta dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Azri Ismail, SPD, MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas terkait problematika penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Ismail dengan nomor induk mahasiswa 230207 601017. Prodi D4 Tata Boga. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian Bahasa Indonesia menurut para ahli dan KBBI. 2. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3. Bagaimana perkembangan Bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini. 4. Bagaimana mempertahankan keaslian dan kekayaan bahasa Indonesia sebagai identitas budaya sambil menghadapi tantangan pengaruh bahasa Indonesia yang semakin mempengaruhi melalui media massa dan teknologi di era globalisasi. Materi yang pertama yaitu pengertian bahasa Indonesia menurut KBBI dan para ahli. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut para ahli, Keraf memberikan 2 pengertian bahasa, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi antara simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan bahasa merupakan sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal bunyi, ujaran yang bersifat arbiter. Smarabdipa tahun 2015 halaman 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, memancarkan nilai-nilai sosial yang harus dibanggakan. Sebagai lambang identitas nasional, dapat mengetahui siapa kita, pribadi yang bagaimana, watak sebagai bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, tidak merasa seperti dijajah berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang tidak terpecahkan. Sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ratusan suku yang memiliki ribuan bahasa, ibu dan budayanya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang digunakan untuk menyatukan dan mempermudah komunikasi antar satu sama lain di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang dengan baik di kalangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia, seperti munculnya bahasa gaul, bahasa kelompok bermain atau prokem, dan ada juga bahasa alay. Penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang baku atau benar jarang sekali digunakan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu lingkungan, budaya atau kebiasaan, pendidikan yang salah, dan mungkin juga karena masuknya budaya asing. Misalnya dengan menggabungkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Betawi. Contohnya, because gue sibuk banget nih. Atau, BTW kamu mau nugas bareng nggak? Dan masih banyak lagi. Mungkin bahasa tersebut lebih mudah diucapkan dan lebih keren. Contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, tataran fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membacakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Cair 1994. Dalam hal fonetik, terjadi beberapa pengucapan dalam bahasa Indonesia. Bunyi-bunyi diucapkan dengan daya kreativitas sehingga muncul kata-kata ya ampun atau ya ampun, cius atau serius, capcus atau cepat-cepat, dan lain-lain. Sering juga kita mendengarkan kata event atau dalam
Gunakan peristiwa, kejadian, diucapkan berbeda dengan lafal bahasa Inggris kata tersebut. Bervariasi yaitu event atau event. Tataran morfologi menurut Ramlan tahun 2019 halaman 29, morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata pada golongan dan juga arti kata. Berikut ini merupakan kata-kata yang mewarnai bahasa media sosial. Kata-kata sapaan yang digunakan dalam media sosial yaitu sis atau sista, singkatan dari sister, besti atau besti, gan atau agan, singkatan dari juragan, nyap atau friend atau friends. Kata sapaan di atas seperti sis digunakan untuk perempuan, besti atau teman dekat, gan atau bos atau nep, dan friend atau teman merupakan beberapa kata bahasa asing yang sering digunakan oleh remaja zaman sekarang. Tataran sintaksis. Menurut Goris Kerap, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji dasar dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Contohnya, saya berangkat pukul 9 pagi. Yaitu saya merupakan subjek, berangkat merupakan predikat, dan pukul 9 merupakan keterangan waktu. Yang kedua, Nana mengajak kami makan bakso bersama. Nana adalah subjek, mengajak adalah predikat, kami merupakan pelengkap. Bahasa prokem. Bahasa prokem adalah bahasa pergaulan yang telah menjadi bagian dari hidup para remaja zaman sekarang. Istilah prokem ini telah muncul sejak tahun 1980 dan pada awalnya menjadi bahasa untuk berkomunikasi antar preman. Kata prokem sendiri berasal dari kata preman yang disisipi kata oke dan an. Dihilangkan. Berikut beberapa kata yang disisipkan kata oke. Yang pertama bokap atau bapak, yang kedua nyokap atau nyonya, yang ketiga sokat yaitu sakit. Kata baru yang dibuat oleh orang-orang seperti baper, anjay, dan kata ganti saya yaitu gue. Mempertahankan keaslian dan kekayaan bahasa Indonesia sebagai identitas budaya sambil menghadapi tantangan pengaruh bahasa asing yang semakin mempengaruhi melalui media massa dan teknologi di era globalisasi. Hoffman dan Normalisasi dan Mustiana tahun 2017 halaman 106 mengatakan bahwa pertahanan bahasa mengacu dalam sebuah situasi di mana anggota komunitas atau masyarakat berusaha mempertahankan penggunaan bahasanya yang sudah biasa mereka gunakan. Beberapa upaya yang harus dilakukan, salah satunya adalah memunculkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Kesimpulan, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar bahasa Indonesia tetap ada dan tidak memudar di zaman sekarang karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa kita. Sekian pemaparan materi problematika penggunaan bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.